Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 keuntungan apabila kita mendoakan orang lain secara diam-diam. Orang lain yang dimaksud di sini yaitu saudara, bisa saudara kandung atau yang sifatnya orang lain sesama muslim. Nah, itu juga saudara. Salah satu hadis menyebutkan doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Ada malaikat di sisi kepalanya seraya berkata, amin. Untukmu pun seperti itu juga. Hadis riwayat Muslim. Nah, dari keterangan tersebut bisa diambil 3 keuntungan bagi seseorang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut. Jadi kita mendoakan saudara kita, baik yang sekandung atau yang sesama muslim, tentunya doa yang baik ya, jangan yang buruk. Soalnya apa? Dari pernyataan keterangan tadi, apabila kita mendoakan yang buruk tentunya akan berbalik kepada diri kita. Jadi yang dimaksud dalam hal ini mendoakan baik yaitu untuk saudara tanpa sepengetahuan orangnya. Yang pertama yaitu kita mempunyai keuntungan telah berbuat baik kepada saudara kita. Jadi kita dengan mendoakan secara diam-diam kepada orang lain, kita sudah memiliki satu perbuatan baik, tentunya mendapatkan pahala. Misalnya kita melihat ada tetangga yang sakit, kita ikut mendoakan tanpa sepengetahuan orangnya. Kita dari rumah misalnya mendoakan orang tersebut, mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Atau misalnya kita yang melihat orang lain atau tetangga dalam kondisi usahanya terpuruk, atau bagaimana kita mendoakan kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang tersebut dilancarkan usahanya, dilancarkan rezekinya. Nah, itu. Tanpa sepengetahuan orangnya, pada sholat kita mendoakan seperti itu, tentunya kita sudah berbuat baik kepada tetangga tersebut dan itu adalah satu kebaikan, insya Allah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu pahala yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu keuntungannya bahwa doa tersebut mustajab. Sesuai dengan keterangan dalam hadis tadi, doa seseorang untuk saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu mustajab. Nah, keuntungan yang ketiga yang akan kita dapatkan dari hasil kita mendoakan kepada orang lain, kepada saudara kita secara diam-diam, bahwa apa yang kita doakan tersebut akan berbalik kepada diri kita. Kenapa demikian? Sesuai dengan keterangan hadis tadi, ada malaikat di sisi kepalanya seraya berkata, amin. Nah, itu. Untukmu pun seperti itu juga. Nah, itu keterangannya bahwasanya apa yang kita sampaikan doa tersebut kepada saudara kita dan itu diaminkan oleh malaikat dan kita pun akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kita doakan. Nah, sesuai dengan keuntungan yang kedua tadi mustajab, kita mendoakan orang lain dan itu akan berbalik ke kita, mustajab juga doa itu kepada kita. Jadi untuk itu kita jangan sekali-kali mendoakan jelek kepada orang lain. Kenapa? Karena ada malaikat di sisi kita. Nah, di sisi kanan kiri kita itu ada malaikat yang mengaminkan doa tersebut dan itu akan berbalik kepada diri kita. Jadi yang baik-baik saja kita doakan kepada orang lain supaya kita juga mendapatkan doa yang sama untuk diri kita dan mustajab karena diaminkan oleh malaikat. Nah, untuk itu kita harus sering-sering mendoakan baik untuk orang lain, yaitu saudara, baik saudara kandung atau saudara muslim. Supaya apa? Supaya kita juga mendapatkan doa yang sama. Itu artinya kita mendoakan orang lain sama juga dengan mendoakan diri kita karena ada malaikat yang mengaminkan. Makanya ada tradisi di masyarakat apabila kita mau ada keperluan apa, ada hajat apa, kadang-kadang kita suka ngundang tetangga. Maksudnya apa? Untuk ikut mendoakan, kita punya hajat, dibantu sama tetangga, sama saudara, diaminkan oleh malaikat yang ada di kanan kiri kita, tentunya mustajabah. Nah, itu saja 3 keuntungan apabila kita mendoakan orang lain secara
diam-diam. Yang pertama merupakan satu kebaikan, yang kedua doanya mustajab, yang ketiga diaminkan oleh malaikat yang ada di kiri kanan kita, dan itu sama artinya dengan kita mendoakan juga untuk diri kita. Nah, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.